katanya Beta itu kayak ayo udah melaku. Iya, sama cewek suaranya dari belakang. Merindingnya aku mas. Beta kayak gitu kan, makanya di Sindoro, di Lawu itu Beta nemenin aku terus lah apapun kondisinya. Ceritain pendakian selanjutnya yang mas ngomongin angker, mungkin mas juga nggak asing sama yang namanya Argopuro mas. Tidak asing, tapi saya belum pernah ke sana. Monggo diceritakan aja. Cocok mas harus ke sana sih mas. Gimana mas Argopuro ini? Dari awal buntut sampai sebelum ke sana ini bukannya aku promosi, bukannya aku apapun, karena aku pengen menyampaikan aja kalau mas atau mungkin teman-teman semuanya pengen naik ke Gunung Argopuro. Kalau udah waktu kuliah masa pandemi ini berakhir, kalian pengen naik Argopuro, aku kuliah di Jember, di UNED, sekalian boleh nanti calling aku bareng sama Mas Yurdan, biar saya carikan pickup menuju ke Baderan, biar lebih enak mas. Soalnya naik Baderan turun Bermi, repot, situ Bondo, turun Probolinggo, ya itu gitu sih. Mungkin bukannya awal, cuman ikatan antar pendaki aja sih mas. Saling bantu lah. Gitu sih, lebih ke gitu sih. Nah, ini aku berangkat dari kontrakan di Sumatera bareng sama teman-teman kampus, sama Beta dari Madiun. Beta sama sambil ketemu di komentar akun besar Instagram sih mas, kayak pendaki gunung itu aku lupa namanya. Ada yang komentar dia mau join, dia kuliah di Malang, akhirnya ikut rombongan kami. Naik pickup itu malam karena pikirannya biar pagi bisa berangkat, malam kami berangkat naik pickup bareng-bareng ke Baderan. Sempet nyari basecamp Baderan tuh sulit, nggak ketemu. Sulit, maksudku sempet salah belok, sempet kayak gitu. Soalnya jalannya malam, penerangan juga nggak terlalu utuh, bahaya itu juga sih mas kalau naik motor. Nah, akhirnya singkat cerita kami sampai di basecamp Baderan, kami istirahat, kami makan, minum, ya secukupnya lah. Ketemu pendaki-pendaki lain, tapi masih, kalau pertama kan masih asing, ya setidaknya ketemu saling sapa gitu. Ditinggal oleh pickup tadi, teman-teman sebagian yang nganter juga pergi pulang. Kami istirahat, tidur secukupnya, alhamdulillah cukup nyenyak tidurnya waktu itu. Pagi sarapan, akhirnya bayar simaksi, registrasi. Ini mas, menarik ini registrasinya Argopuro mas, lewat Baderan. Jadi itu dibuka jam 8, jam 10 udah ditutup. Kenapa mas bisa gitu? Yes, kan semuanya udah di situ. Jadi dibuka, udah selesai, ya udah dia tutup. Soalnya alasannya mungkin karena Argopuro bukan gunung yang istilahnya jalannya mudah diakses, dan nggak semua orang datang dengan cepat. Mungkin kayak gitu. Soalnya berarti tempo 2 jam sudah ditutup. Itu di waktu saya di situ kayak gitu. Itu entah kayak begitu terus atau tidak, tapi kalau waktu saya ke sana seperti itu sih mas. Nah, gitu. Nah, yang menariknya, saya omong menarik lah itu karena apa? Karena kita dilepas sekitar 5-4 hari atau mungkin sampai 6 hari itu tanpa briefing. Gak ada briefing sama sekali. Gak ada briefing sama sekali, padahal kita bakal dilepas ke hutan yang panjangnya berapa puluh. Aku sampai waktu itu ketawa sih mas, maksudku cowok ikin di briefingin cowok. Iya. Apa larangan, apa yang nggak boleh dilakukan, nanti kayak gimana di sana kalau ketemu ini, nggak ada sama sekali. Dan ya cuma gitu tuh aku, ya wes saya sama teman-teman Islam ngelakuin saya. Berapa orang tuh mas itu? Itu sekitar 9. Akhirnya di perjalanan kebagi 3-3 nanti. Ceweknya 1 itu, namanya Imanda, anak Banyuwangi, temanku kuliah maba juga waktu itu. Nah itu berangkat dari base camp, saran saya dan menurutku harus sih kalau seumpama ngojek. Why? Kenapa? Jauh mas. Soalnya kalau mas, takutku eman-emannya mas kalau jalan kaki udah capek duluan, dan nanti nyampe ke pos mata air 1 atau mungkin bablas ke mata air 2 kemalaman dan tenaganya udah terkuras habis. Nah, untuk biayanya tadi registrasi sehari 20.000. Itu per hari, jadi dihitung per 5 kali. 5 atau 4 hari kan kita juga nggak tahu. Pokoknya sehari 20, dan ojeknya dari base camp menuju ke pintu rimba itu 50.000. Menurutku sangat worth it mas. Soalnya itu jalannya udah jauh, naik, pokoknya saranku ngojek.
Biasanya kalau ngojeknya hanya cuma sampai pintu rimba aja, nggak Iya. bisa lebih. Ada yang lebih, tapi aku waktu itu nggak nanya berapa. Ada 1 atau 2 yang nyelip waktu itu sampai pos mata air 1. Lumayan gitu. Iya, kelihatannya biayanya mahal sih mas itu. Tapi aku juga nggak nanya, aku juga. 400-300an mungkin. Wah, nggak bisa memastikan, aku takut salah info nanti daripada salah info. Lanjut jalan kaki. Untuk trek di perjalanan menuju ke Gunung Argopuro dari base camp terus pintu rimba, pos mata air 1, pos mata air 2, pokok trek-treknya Badran itu Iya. selama perjalanan masih disuguhi keindahan alam yang menarik sih mas menurutku, soalnya Landai ya. kalau ngomongin landai, dulu aku juga mikirku kayak gitu mas. Banyak kabar bro yang mengatakan Landai. Argopuro landai landai matamu landai. Jadi aku mau ngerasain kayak gitu waktu aku ngerasain diri treknya Argopuro, cok landai dingin lagi. Ya emang kalau dibandingin sama gunung-gunung yang lain banyak landainya, tapi nggak selalu landai. Jadi tetap Trek naik. namanya aja naik gunung. Iya. Landai itu kan buat menghibur aja mas menurutku. Iya. Soalnya aku sendiri ngerasain, apalagi yang treknya Bermi itu Iya. nggak ngotak itu mas pokoknya. Akhirnya Badran pos mata air 1, mata air 2, kami malam pertama istirahat di pos mata air 1, pos mata air 2. Pos mata air 2 kami istirahat, ngisi airnya agak turun, tapi pos mata air 1, pos mata air 2 airnya jernih-jernih dan alhamdulillah ada air. Malam pertama langsung tidur, nggak sempat makan aku, sebenarnya nggak baik juga karena tenaga. Iya, tenaga harus pulih kalau. Salin baju tetap penting itu mas, Iya. soalnya buat istirahat bikin senyaman mungkin tubuh Biar kita nggak kan. ibu. Betul. Nah itu di malam pertama nggak ada apa-apa sih, masih nyantai, soalnya Badran tak rasa juga Sepi? nyantai. Rame mas, maksudku rame, ada orang lain lah paling nggak. Pendaki lain ada ya? Ada beriringan, kami beriringan. Akhirnya sampai pos mata air 2 selesai, kami menuju ke Paginya nih. Cikasur. Paginya ke Cikasur. Paginya ke Jam Cikasur. berapa tuh? Kami sepagi mungkin niatnya. Di subuh. Enggak, tapi kan mesti kayak gitu. Oh, Mas juga ngalami kan mesti ya kayak gitu sih. Paham. Ini belum ada horor-horornya sih. Pagi berangkat ke Cikasur sekitar jam 8 jam 9. Ke Cikasur sekitar 3 jam itu nanti disuguhi sabana kecil, sabana besar. Bagus di situ Mas. Ini duhur sampai Cikasur. Apa? Duhur sudah sampai Cikasur belum? Maksudnya? Perjalanannya 3 jam 2 jam itu. Itu 3 jam 2 jam melewati sabana kecil, sabana besar. Sampai ke Cikasurnya akhirnya sore. Oh, Mas sore udah. Udah sore, ngecamp lagi di situ Mas. Nah, dari sampai Cikasur situ baru sampai ngediriin tenda akhirnya hujan. Tapi untung udah nyampe situ sih, udah sempet ngerasain yang namanya Sungai Kolbu Mas. Iya, Wah, itu surganya pendaki ya Allah, airnya Iya. gitu. Airnya itu semua bersih banget Mas, itu Iya. seger banget pokok airnya. Ada selada airnya bisa dimasak, kalau di sini mungkin kayak kangkung itu juga. Makan sama pecel, kebetulan bawa pecel sih aku waktu itu dibawain beta. Iya. Makan pecel sama selada airnya di situ, airnya air Sungai Kolbu rasanya, wah pokoknya jiwaku sama. Ya gitu sih, akhirnya Cikasur, sedikit cerita tentang Cikasur mungkin entah teman-teman pendaki lainnya tahu atau enggak. Cikasur itu kan dulu apa itu landasan pesawat kan Mas? Ya, Mas juga tahu kan? Sejarahnya itu. Sejarahnya kayak gitu, landasan pesawat. Setelah saya tanya-tanya juga, saya ulik dari warga lokal. Sebenarnya ini alurku agak campur, nggak apa-apa ya Mas ya. Ceritain Cikasur dulu. Di Cikasur ini waktu itu warga Indonesia, warga Bumi Putra itu membangun landasan itu diiming-imingi upah. Tetapi yang datang pada waktu itu bukan upah sih Mas, yang datang tentara dengan kendaraan, tentara yang datang dari truk, mereka turun langsung membabi buta menembaki warga Indonesia. Bumi Putra, warga Bumi Putra ditembak sampai dia meninggal. Mati di situ semua. Itu yang bikin ironisnya di situ juga sih Mas. Angkernya kayak apa? Nah kalau ngobrolin angker di sini, aku nggak ngerasain apa-apa, jujur aku nggak ngerasain apa-apa. Aku yang dari Cikasur ini yang tak nikmatin keindahan alamnya Mas. Ini sangat indah banget, dan kalau beruntung Mas bisa lihat merak di situ. Aku cuman dengar suaranya aja sih, nggak dapat meraknya. Kalau cerita sedikit, di situ juga dipertemukan lagi sama salah satu pendaki yang open tripnya Mas Hirdan Gunung Sumbing pertama. Kan saya ikut open tripnya Mas Hirdan dulu, kita mendaki bareng Gunung Sumbing. Kalau Mas inget, ketemu Lufika Mas.
Alhamdulillah. Nah, Ya, itu kayak tuh ketemu iki di Gunung Argopuro di Cikasur ketemu. Akhirnya ngobrol sedikit sama Lufika. Itu sebenarnya aku udah diperingatkan, pokok seumpama nanti lewat hutan lumut usahakan jangan malam ya. Kan dia udah nyelesain Argopuro, itu Argopuronya dia yang kedua. Udah diingatkan gitu. Oh iya set. Dia sama rombongan lain. Sama pendaki-pendaki, kayaknya kok pendaki-pendaki profesional teman-temannya dia waktu itu, soalnya tendanya bagus-bagus waktu itu. Bukan patroan bro, tenda. Enggak, maksudku mereka bisa membuat tenda yang itu indah. Oh bisa, sebenarnya semua bisa. Maksudku ada lampu-lampu, ada bisa sampai kayak gitu loh, bisa mikir ke gitunya kan. Kalau kita kan pokoknya iso gawe tenda. Nah, kalau aku sih kayak gitu dulu sih. Tergantung modelnya juga bro. Iya sih. Terus lanjut Lufika sudah diingatkan kayak gitu. Oh iya, terima kasih. Dia sama rombongannya, aku lanjut berangkat. Dia mau turun apa juga mau naik? Naik juga. Itu ketemuku pagi hari sih. Selesai itu bersih diri, ketemu dia ngobrol-ngobrol sedikit, itu diingatkan itu. Akhirnya lanjutlah. Malam kedua udah berlalu, masuk ke hari ketiga. Hari ketiga itu aku yang di mana nih? Hari ketiga ini masih jalan. Dari Cikasur itu kan jalan lewat Cisentor itu ya lanjutannya Sungai Kolbu, ya airnya di situ juga masih seger. Di perjalanan dari Cikasur menuju Cisentor ini masuk yang model perjalanannya itu kayak hutan-hutan. Itu kan kami terbentuk dari tiga dari 9 orang dari 3 rombongan. 3 pecah aja. Dari kami 3. Itu aku lewat masuk ke jalan yang kayak hutan ini. Aku nggak tahu, kayak pikiranku tuh kayak keganggu mas, ada yang aneh. Jadi kayak di sana tuh rasanya ada yang lihat, mantap, ada yang sliver. Soalnya tuh nggak ada orang lain, jarak kami jauh-jauh semua. Jadi kayak ya sudah kami bertiga di tengah situ. Padahal di depan sana ada, di belakang juga aku yakin masih ada. Cuman rasanya namanya Argopuro yang masih hutan kayak gitu. Jadi kayak ada yang lihat, kayak ada yang tapi aku juga nggak berani ngobrolin itu sama kode etik. Nah, akhirnya aku ngerasa kok ini takut. Aku padahal itu siang loh mas. Aku sampai ngerasain apa ya kok kayak gini. Soalnya ini tidak bisa dijelaskan rasanya pada waktu itu. Aneh mas rasanya. Aneh pokok rasanya. Itu yang ngerasain Mas Riko doang apa yang lain juga mungkin merasakan cuma nggak mau cerita. Nah, aku kalau lihat tipenya Beta itu tipe orang yang pendiam. Sama temanku yang satu yang dari Malang ini juga dia pendiam juga. Jadi kami just diem aja, selanjut jalan. Akhirnya jalan nyampe ke Cisentor ngisi air. Sekitar kalau bisa cepat sebenarnya 2,5 sampai 3 udah nyampe Cisentor kok mas. Sebenarnya. Kalau mau nyantai dulu ya nggak apa-apa. Nyampe di situ kita ngisi air, sholat, ada yang sholat. Habis itu setelah istirahat dirasa cukup, hujan mulai menghiasi perjalanan. Waktu itu malas lagi kalau hujan. Nah, pasang jas hujan lagi, harus ribet-ribetan lagi. Ya udah mau nggak mau pakai jas hujan, berangkat dari Cisentor. Dari Cisentor menuju ke Rawambe. Tadi itu mau salah. Iya, Rawambe. Di Rawambe itu kalau perjalanan nggak ada apa-apa sih mas, cuma nyantai aja. Dan saranku bagi para pendaki kalau mau ngecamp, kalau bisa ngecamp di Rawambe aja. Kenapa? Ada di Sabana Lonceng. Soalnya mata air terakhir Gunung Argopuro via Baderan berada di Rawambe. Sabana Lonceng emang kelemahannya kenapa? Sabana Lonceng nggak ada mata air mas. Angker juga. Kalau terkait angker atau enggaknya, buas mungkin juga. Benceleng mas. Babi hutan kalau di Sabana Lonceng aku lihat ada kotorannya dia. Nah, itu kalau di Rawambe itu nggak ada apa-apa, cuman suasana gunung gitu biasa. Set di situ tidur, lanjut. Ada pendaki lain yang camp juga di banyak, kalau itu banyak mas, banyak mata air terakhir itu. Set bangun, masuk malam ke 4, lanjut ke naik ke puncak itu Sabana Lonceng. Jadi kalau Sabana Lonceng itu sebenarnya enaknya itu dia di sini Sabana Lonceng, situ puncak Argopuro, puncak Hyang, sini puncak Rengganis. Aku kebetulan datang pertama daripada teman-temanku. Aku sama Beta datang pertama, sama yang namanya Freddy dari Malang itu datang pertama. Tak sempetin ke puncak Rengganis. Soalnya kalau Mas mungkin tahu juga, teman-teman lain juga tahu, ada di puncak Rengganis ada yang menarik mas. Apa yang menariknya? Kuburan mas. Oh, ada makam. Ada makam. Makamnya siapa ya? Makamnya Dewi Rengganis. Dan iya. setelah saya tanya ke warga lokalnya sana, ternyata kan itu ada 2 makam tuh mas. Satunya itu ternyata makamnya Panglima Perangnya. Makamnya di situ. Kami menikmati puncak puncak
Rengganis 3 orang. Akhirnya Freddy ini turun dulu, aku sama Beta masih berfotoria di gunung. Ada pelangnya Mas ya tadi ya? Ada puncak Rengganis, ada pelangnya, ada benderanya. Terus habis itu ketemu pendaki lain, ngobrol-ngobrol. Turun itu ini agak flashback sih Mas, aku sedikit mau cerita sebelum mendaki itu. Rasanya aku udah kayak kenal sama Dewi Rengganis. Ini aku juga nggak tahu kenapa kayak gini, dan ini kalau nggak percaya kalian sangat wajar, teman-teman sama Mas Deden. Kalau nggak percaya itu sangat wajar. Soalnya aku sebelum keberangkatan tuh rasanya aku ngimpi pernah mendaki Argopuro. Itu aku ngimpi, padahal belum. Aku ngimpi itu dan rasanya Rengganis ini aku kok kayak dekat kenal gitu loh. Nah, singkat ceritanya kayak gitu sih sebelum aku mendaki. Ini kalau nggak percaya sangat wajar, cuman aku ngerasa kayak gitu. Di puncaknya Rengganis itu rasanya tuh rasa kenyamanan yang Mas mungkin rasain di tempat yang nyaman kayak rumah, mungkin nyaman kan Mas kalau di rumah. Aku merasain kalau di apa itu daerahnya puncak Rengganis itu di dekat makam, khususnya di atasnya makam tebing kan, makanya turun ke bawah. Aku merasain enak ini. Kok adem ini bukan adem dingin angin, ini adem ayam gitu loh Mas, pokoknya aku rasain kayak gitu. Beta itu jalan terus. Saya panggil, Beta, sampai aku teriak dia nggak denger. Dia udah belok tebing, udah nggak terkejar. Soalnya aku masih pengen di situ, maksudku pengen lihat makam itu dulu. Bagus Mas soalnya, dan bangunan kerajaan Mojopahit itu masih tersisa gitu. Ini kayak bentuk kotak ini bekas bangunan masih ada kayak gitu. Di situ akhirnya Beta pergi begitu saja, dan akhirnya Mas sendirian ya? Ya wes lah, aku enak nih gini, kok nyapo sendirian. Nggak takut ya? Jam berapa itu? Itu siang kok Mas, siang aman, jadi masih terang ya, cuman bau-bau agak belerang gitulah, wajar. Nggak ada pendaki lain di situ? Ada. Tapi waktu aku menikmati situ itu kebetulan nggak ada pendaki lain, jadi masih ada yang di puncak nikmatin foto-foto di puncak Rengganis sama yang mungkin baru naik. ini yang menurutku apa itu pengalamanku yang sangat tidak nalar itu dia di Rengganis ini. Padahal jarak antara usia Mas sama Dewi Rengganis kan terpantau jauh. Yang bikin aku tambah merinding lagi, dan ini aku yakin sampai kapan aku nggak bisa lupa itu ketika lihat makam itu, ya aku lihat gini terus loh Mas, ngengkleng gitu, biasanya ngengkleng, terpana gitu. Nyaman kok, ya api eram, suasananya juga bagus. Ada makam di sini, makam sosok Dewi, apalagi di atas di bawah puncak Gunung Argopuro, dan agak lama Mas aku di situ, ada setengah jam. Tapi sadar ya aku menikmati banget lah suasana pada waktu itu. Ternyata Beta nunggu aku nggak jauh di arah turun, belum sampai bawah, dia belum sampai Sabana Lonceng. Dia nitip pesan ke pendaki lain, Mas kalau ketemu temanku yang gondrong di atas suruh turun. Ada pendaki yang tiba-tiba menyadarkan aku dipanggil kan, lihat gini toh, Mas, saya mengok. Oh iya Mas, ditunggu temennya di bawah. Oh iya Mas, makasih. Soalnya udah hampir setengah jam aku di situ, dan Beta ternyata nunggu aku. Habis aku dikasih kabar itu, aku berdiri, aku memalingkan badan, dan Mas percaya atau enggak itu lagu yang di HP ku itu bunyi Mas. Bunyinya itu kalau Mas tahu lagunya Versa Besari yang coba tanya hatimu sekali lagi. Aku langsung kaget, mak serik merewinding, tak matiin, tak lihat. Setelah tak lihat itu yang keputar tuh bukan di sini loh Mas. Bukan di pemutar musik biasa, bukan di pemutar musik biasa, tapi di UC browser, di unduhan Mas. Kok bisa gitu? Sebenarnya kalau kita perlu membuka unduhan itu kan perlu nunggu loadingnya, apalagi keadaan offline lama kan mesti. Itu enggak, itu keputarnya tuh di situ. Ini sayangnya ini nggak ada saksi di situ, tapi yang tak rasain kayak gitu aku. Kalau lirik itu diteruskan, sebelum engkau benar-benar pergi, dan itu keadaan apa itu? Waktu aku baru berdiri malingkan badan langsung sebatanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar. Nah kalau diteruskan kan gitu loh, tapi aku nggak sampai tak teruskan, aku takut. Aku kepikiran terus itu Mas rasanya. Seolah Mas ketahan berarti. Nah itu loh, kenapa kok harus di puncak Dewi Rengganis itu lagu itu keputar, dan kenapa waktu aku mau meninggalkan tempat itu ada lagu itu keputar. Apa itu setelah masuk akal banget kan? Itu aku juga kok ini, tapi ini terlepas percaya atau enggak apa, tapi aku benar-benar rasain itu. Ini akhirnya aku turun ketemu sama Beta. Aku belum berani cerita sama Beta. Kalau udah keadaan tenang, aku tetap tak ceritain. Soalnya ini bukan pengalaman horor sih menurutku. Kalau ini pengalaman mistis spiritual yang nggak masuk akal, tapi menarik Mas. Kalau horornya kan aku nggak ketemu setannya, nggak kayak gitu, nggak. Cuman
ini kok bisa kayak gitu, apa yang terjadi pada waktu itu kok kayak gitu. Akhirnya aku cerita, ya beta ngingetin aku cuman ya mungkin we nek arep nyapo-nyapo kon hati-hati kok tekok atimu dhewe koyo piye. Oh iya Pit, aku akhirnya juga mikir kayak gitu. Nggak cerita aku nyusul ke teman-temanku nggak puncak Rengganis, di puncak Argopuro. Aku nyusul ke puncak Argopuro. Jauh nggak jaraknya dari puncak Rengganis? Enggak mas, tapi kalau keadaan capek kaki kemeng ngerasanya jauh. Sebenarnya enggak kok. Dekat-dekat semua ya? Dekat-dekat semua. Antara 3 puncak? Ya. Alhamdulillah kayak gitu. Masnya kena semua? Hiangnya enggak mas. Kenapa Pak Biaya? Hiangnya soalnya apa itu, aku ngerasa udah cukup aja. Apalagi aku udah mengantongi pengalaman di Rengganis itu. Tapi kan mana enggak nanggung kalau enggak yang sekarang sebenarnya kan nyesel ya. Kalau itu sih alasan paling rasionalnya karena kami turunnya nggak langsung. Kalau Badrat kan kami nggak bawa tas tinggal di Sabana Lonteng. Kalau bawa tas ke puncak Argopuro, ke puncak Hyang langsung turun menuju ke jalur Bermi itu bisa. Tapi semua nggak bawa tas daripada balik kucing. Ya wes lah, nggak usah. Ya nggak usah. Seenggaknya aku udah ke puncak Rengganis dan aku udah seneng sih dapat pengalaman itu. Singkat cerita turun, ini nggak apa ya sebenarnya. Itu akhirnya di puncak Rengganis itu kayak gitu mas kisahku. Tapi sebetulnya kisah di puncak Rengganis itu nggak berakhir di situ. Masih ada lagi. Masih berlanjut ternyata setelah saya klarifikasi. Tapi saya lanjutkan dulu aja mas daripada nanti alurnya kocar-kacir, mending tak terusin dulu. Ini udah mulai treknya Bermi ini sangat tidak disarankan mas menurutku. Sarankannya maksudnya gimana? Tidak disarankannya? Karena itu tanjakannya luar biasa mas, dari berangkat sama makanya kalau mas tahu dan mas mesti sudah tahu sih kalau lewat Bermi lebih cepet katanya. Itu emang bener, karena jalannya gini terus mas. Apalagi yang habis dari puncak Hyang turun itu daerah ini tuh nama treknya itu dinamakan trek rangka. Jadi naik harus sambil merangkak gitu. Maksudku ngerangkaknya ya nggak sampai kayak di puncaknya Semeru nggak kayak gitu. Cuman namanya trek rangka dan nanjak pol lah intinya kayak gitu. Habis kayak gitu di situ baru berjalan beberapa jam tiba-tiba hujan kembali lagi. Deres malahan mas ini. Mas bisa bayangin dulu gimana kalau trek yang tanjakannya curam dengan hujan yang deras. Nah, awan yang berat itu emosi dapat banget. Itu aku kan yang bawa air beta, aku cuman bawa air botol tanggung. Itu apa itu jalannya itu udah kayak waterpark gitu loh mas, kayak selurutan di waterpark. Udah kayak gitu. Sampai aku kepleset itu 3 kali mas. Yang pertama tuh sampai aku hampir nyusek ke jurang. Untung aku nyantol ke ranting, kecantol itu nggak apa-apa. Yang kedua aku 2 kali. Yang kedua aku sampai nabrak sama ke Freddy temanku yang dari Malang itu, tak tabrak dia. Kalau nggak itu aku bablas ke jurang ya mas. Akhirnya itu hujan mulai trek rangka itu sangat luar biasa ketika hujan. Dan ketika hujan selesai, hujan reda pun tetap trek nggak bersahabat. Licinnya, beceknya itu sangat akhirnya habis trek rangka itu aku pikir jalanan udah normal, maksudku udah udah ramah soalnya habis dari rangka naik sedikit itu udah setapak pelan-pelan kok balik lagi. Nah itu ada trek di Bermi itu cuman jalurnya cukup untuk satu kaki. Ada yang 1 kaki nyebrangin batu-batu, ada kan itu habis kebakaran kan mas Argopuro. Desember 2019 aku naik ke sana, itu ada banyak pohon tumbang, makanya kenapa cukup untuk 1 kaki karena itu dan harus nyebrang. Sampai aku rasanya tuh pasrah, bener-bener pasrah, ngomong ke Tuhan karena aku habis kepleset beberapa kali itu. Kalau mamanya iki nek apa-apa karo aku ning kene, aku kepleset ning kene, aku tiba ning kene ya wis. Aku bener-bener pasrah dan nggak bisa apa-apa karena teman-teman yang lain udah di depan, yang 3 di belakang juga masih jauh. Ini tinggal aku berdua lah. Ini beta tuh menjadi sosok yang aneh di sini. Anehnya gimana? Padahal selama pendakian aku bareng sama beta di Sindoro itu di Lawu, beta selalu nemenin aku mas. Apapun kondisinya beta nemenin aku. Kita bareng. Waktu itu beta tuh jalan sendirian. Ditinggal sama beta. Jadi aku sama anak Malang itu cuek berarti itu. Beta kayak gitu pada waktu itu. Yang bawa air juga dia. Jadi
aku kehabisan air juga, tapi untungnya hujan pada waktu itu nggak bikin tenggorokan kering. Treknya yang licin banget mas, dan itu harus apa itu nanjakin akarnya pohon. Itu perjuangan banget perjuangan sampai aku akhirnya itu jujur aku benar-benar pasrah banget rasanya. Ya Allah, emosinya dapat. Emang aku neng kene wis bar ya wis, soalnya aku wis berusaha sebaik mungkin, kasarnya kayak gitu. Dengan jalanan yang licin aku pasrah. Akhirnya setelah apa itu sedikit selesai pasrahku itu, aku ngerasa sama temanku yang Malang ini ada hal aneh. Wes udah mulai hal aneh di Bromi mulai bermunculan. Salah satunya tiba-tiba waktu kami diam itu entah kenapa ada botol yang di tas itu jatuh. Itu aku nggak tahu. Kalau ngomongin itu terkena angin, rasa-rasanya nggak mungkin, soalnya masih ada sisa air di botol tanggung itu. Itu tiba-tiba jatuh sendiri. Temanku ini juga tahu. Susah supuk, saya lanjut mas, lanjut. Setelah lanjut aku itu berdua aja ya mas ya, yang perlu kita udah di depan ya? Kita udah di depan. Oh dia berani mas sendirian jalan padahal. Nah itu nanti saya sambung ketemu di Taman Hidup nanti. Waktu itu aku bener-bener ngerasain marah, yang bener-bener marah sama diriku sendiri. Cok kok kayak gini mentok. Setelah pasrah aku tetap mengalami hal-hal yang kayak kepleset, jalanan licin tetap kayak itu. Aku sampai marah sama diriku sendiri, sampai aku mukul-mukul tanah. Itu temanku yang dari Malang tuh lihatin aku, dilihat aja. Dia juga, mungkin dia orang yang sabar. Dia sabar banget, orangnya pendiam. Dia kayak gitu ya, aku didiemin juga. Ya wes, aku marah-marah dewe. Akhirnya setelah itu ini udah mulai sore di jalanan yang memasuki hutan lumut. Kebetulan kan tadi sudah diperkenalkan sama Lufika kan mas. Jangan sampai bengi lewat hutan lumut. Yo, mau nggak mau itu sebenarnya masih jam 4 sih mas, jam 4:05. Cuman karena hujan ya mas, ya mungkin kan treknya jadi terhambat. Ketemulah pendaki-pendaki lain nyelip, terus kami ngobrol. Ada pecinta gunung, kalau nggak salah masih kayak siswa itu, pokoknya siswa pecinta alam, bukan mahasiswa. Aku anak Probolinggo, terus ada warga-warga apa itu pendaki lain lewat. Aku nanya, kamu hidup berapa jam mas? Alah setengah jam mas, 1 jam mungkin. Oh iya mas, makasih. Aku seneng itu mas, udah berhasil melewati trek-trek yang cuma 1 kaki licin tadi. Aku masuk hutan lumut cuma setengah sampai 1 jam atau paling lama 1,5 jam, gak mungkin bengi. Udah gitu tuh aku, gak mungkin bengi. Lah lewat Taman Hidup ini, lewat hutan lumut ini kalau perlu mas ketahui, rasanya itu sama kayak waktu aku di Gunung Lawu masuk ke hutan lebatnya itu. Diputer-puter? Enggak, warna langitnya sama. Kalau masalah diputer-puter nanti dulu. Warna langitnya itu sama, biru, udah mulai surup-surup gitu, ada pohon-pohon besar. Kayak gitu aku lewat situ malam. Rasanya kok apa itu semakin lama akhirnya mau nggak mau kami tiba di trek malam. Waktu itu jam setengah 6 masih terang, jam 6 mulai redup, jam 6 lebih udah mulai gelap. Akhirnya kami mengeluarkan senter. Di pendakian ini peralatan alhamdulillah udah nyantai sih mas, peralatan udah lengkap, bawa senter bisa nyenterin jalan. Di hutan lumut ini banyak pohon-pohon yang besar, pohon-pohon besar itu banyak banget. Tapi ada satu pohon besar yang miring gini. Aku ngerasa kok jalan ini terus, pokoknya aku nazar sama diriku sendiri. Nek sampai aku melewati pohon gede ini, berarti aku fix di hubung-hubungnya. Setelah aku omongin sama diriku sendiri, apa itu di perjalanan menuju hutan lumut ini dan sebelum hutan lumut ini, semenjak aku mulai marah-marah dengan diri sendiri tadi, sampai di hutan lumut ini masih terdengar mas suara, kalau mas tahu orang punya gawe, kalau orang Jawa dangdutan itu, tapi cuman aku pikir itu udah deket sama pemukiman warga malahan mas. Aku wis meh tekan, aku ini, tapi itu terus sampai, tapi aku temanku tak tanyain itu dia nggak denger. Aku denger jelas banget di sisi sana, Taman Hidupnya pada sana. Nah, tak lanjut ke hutan lumut tadi. Di hutan lumut ini aku ada hal yang tak langgar dalam kode etik juga sebetulnya. Apa? Aku nggak betah mas, aku nggak kuat ketika kan frustasi pasti tuh mas, frustasi karena treknya habis yang tadi tetap frustasi. Ada apa itu orang ngobrol
sebelum aku dengar orang ngobrol tuh di sisi yang aku dengar suara gending, ya Allah. Awal itu sorry Mas, soalnya ini emang ini Mas perlu nyoba sendiri, teman-teman juga perlu nyoba sendiri gimana Argopuro. Itu tuh aku dengar suara orang kayak punya gawe tadi itu ada lampu-lampu Mas. Positive thinkingku, aku meyakinkan diriku pemukiman. Itu taman hidup. Kalau lampu-lampu udah kelihatan, itu taman hidup. Apa itu tiba-tiba ada orang ngobrol juga. Ada orang ngobrol kayak bercanda gitu. Aku langsung nggak kuat, nggak betah. Mas sampean nggak krungu? Enek mau ngomong. Kode etik dilanggar. Tak langgar Mas, itu aku nggak kuat karena itu benar-benar ngeri. Maksudku ngeri itu karena suasana emosi, frustasi, tapi di situ tiba-tiba ada orang ngobrol, aku rasa seneng. Jebulas Mas, ada orang ngobrol. Temanku, apa tuh Mas? Boten nih Mas. Sepi padahal. Itu ya Allah ki kok ngene tuh. Itu ya maghrib itu loh, selesai maghrib. Ya kembali lagi budaya kita orang Jawa maghrib ning omah ae. Itu sama, itu lagi-lagi di jam-jam yang seperti itu lagi aku mengalami hal yang di luar nalar itu. Lalu temanku ini nggak denger, dia nggak denger apa yang terjadi di situ, nggak denger. Ya wes Mas, saya lanjut. Aku nggak takut, nggak membuat dia takut, enggak. Ya wes lanjut aja. Ayo wes lanjut aja, Bismillah. Tadi setelah nazar itu akhirnya ketemulah aku sama ibu-ibu pendaki lain, ketemu ibu-ibu itu dia juga dari rombongan lain yang aku temui sejak pos mata air 2. Udah ketemu ibu-ibu ini, dia sendiri terpisah sama rombongannya. Dia nyeletuk, Mas saya bareng ya. Oh iya tante nggak apa-apa, ayo, tapi saya pelan-pelan ya toh. Iya Mas nggak apa-apa. Lah setelah ketemu ibu-ibu ini, jalan sebentar itu udah taman hidup Mas. Siapa ibu-ibu ini akhirnya? Nggak pernah jadi pertanyaan. Tetap asli orang itu. Kalau masalah itu ibu-ibunya orang atau enggak, aku nggak tahu. Soalnya pada waktu itu aku udah capek, frustasi. Nah iki setan yo wes. Tapi ibu-ibu itu jalan sama aku sampai ke taman hidup. Hilang? Bukan hilang. Aku udah nggak teknik dia. Maksudku, bisa aku senang ketemu teman-temanku, ibu-ibu ini nggak tahu atau enggak, tapi insya Allah ini beneran orang, tapi aku juga nggak tahu soalnya waktu itu tadi emosi, frustasi, pikiran udah. Pokoknya aku ketemu cah-cah, aku seneng taman hidup, aku selamat. Wes iki ibu-ibu iki ya wes tekonin taman hidup ya wes. Ya semoga aja itu orang. Setelah sampai di taman hidup, aku ngobrol-ngobrol sama teman-temanku, aku mengulas sedikit tapi belum sampai tuntas, apa yang aku alamin selama di Puncak Rengganis, ya saat di perjalanan. Ternyata teman-teman juga mengalami hal-hal yang wow, what the fuck is this? Temanku yang 3 itu ada yang celolean Mas, yang lari. Dia jalan lari, maksudku sambil bercanda gitu loh Mas. Dia bukan nyepeleknya sih, ya kayak guyoni aja. Tapi kan sebenarnya juga nggak boleh kan Mas. Temanku 3 tuh ada kayak gitu. Tiga-tiganya ini dengar suara yang berbeda-beda. Satu ada yang manggil namanya, satu ada yang diketawain, cewek. Yang ketawain cewek. Ngeri banget. Terus yang diceritain Beta ini. Nah, ini? Sampai taman hidup, Mas pasti bertemu Beta kan? Udah di taman hidup ngobrol sama Beta. Setelah menenangkan diri, duduk istirahat. Piye to maksudmu iki? Kok aku mbok tinggal? Sampai ngomong kayak gitu sama Beta. Ternyata yang dialami Beta juga ini juga nggak bisa kita nalar juga. Beta pertama ngerasa kedinginan. Ada Beta mesinnya kuat. Ya, aku yakin Beta kuat. Dan itu nggak terlalu dingin. Beta merasa kedinginan. Dan yang bikin aku melumrahi, memaklumi Beta ninggal aku tuh katanya Beta itu kayak ayo udah melaku. Disuruh. Iya, sama cewek suaranya dari belakang. Merindingnya aku Mas. Beta kayak gitu kan, makanya wong di Sindoro, di Lawu itu Beta nemenin aku terus lah apapun kondisinya. Wong ini kondisi nggak terlalu dingin, air yang bawa dia nggak mikir aku. Ternyata yang terjadi kayak gitu di Beta. Ayo udah melaku. Ya udah. Ya wes arep piye penting selamat, lagi-lagi yang penting kita semua selamat sampai taman hidup semua. Temanku cewek itu sampainya malah setengah 8 kalau nggak jam 8 malam, dia malah nangis dia langsung kan Mas. Ya kan kalau cewek di gunung kan kita ratu juga, dan Mas wis sedang moro tenda, dimasak cacah, teman-teman masak, semuanya masak, bikin minuman hangat. Terus setelah itu kami istirahat. Ada cerita dari pendaki lain itu juga,
Horornya lebih fantastis. Enggak, bukan fantastis, maksudku variasi horornya tuh beda-beda. Tapi ada. Hampir semua punya cerita horor. Ini tapi kalau aku dan teman-teman ngalamin semuanya di trek-treknya Bremi. Mungkin karena pikiran kami yang kotor, akhirnya muncul emosi yang tidak sepantasnya dikeluarkan di gunung sampai mengalami hal yang seperti itu. Kemungkinan terbesarnya seperti itu, soalnya di badan kami nyate nggak terjadi apa-apa. Akhirnya turun, kita istirahat, itu kita enak-enakin lihat taman hidup. Air di taman hidup begitu segarnya, tapi segar Sungai Kolbu sih, tapi seger. Meskipun enggak, maksudku air danau kan wajar, air danau enggak jernih kayak air sungai kan mas, tapi segernya ya seger, bisa buat masak, diminum. Kita menikmati taman hidup pada waktu itu, foto-foto pagi hari dengan embunnya, akhirnya berfotoria, kami packing, menghabiskan makanan, berbagi canda tawa sama pendaki-pendaki yang banyak dari Jakarta, dari Banten, dari Bandung, banyak yang dari luar-luar kota, daerah-daerah yang jauh. Mereka membagikan makanan ke kami membagikan makanan ke mereka, bertukar rokok, seru lah ya, kayak sewajarnya persaudaraan di gunung. Kami bertukar nomor handphone, Instagram, akhirnya silaturahmi sampai salah satu yang ketemu di Gunung Argopuro mampir ke kontrakan di Jember juga ada. Karena kan seduluran. Iya, udah kayak gitu kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya setelah selesai itu kita foto bareng sama yang ada di situ ada waktu itu. Kita udah mulai turun ini sebenarnya nggak terjadi apa-apa sih, cuman ya lagi-lagi hujan dengan trek yang seperti itu. Taman hidup ke Bremi dekat? Enggak. Kurang lebih berapa jam? Kalau ngobrolin deket atau enggaknya relatif sih sebenarnya mas, maksudku relatif. Kalau cuaca mendukung, tidak hujan, tidak licin, itu tak rasa deket sih. Kalau ngobrolin skillnya Mas Irdan yang naik gunung loh ya mas ya, maksudku. Kalau Mas Irdan, aku meyakini Mas Irdan ngerasa itu deket kok. Kalau Mas Irdan nih, tak tegaskan ini khusus umumnya sebenarnya lama mas, juga termasuk lama. Jadi perkiraan itu orang turun aja bisa memakan waktu, kalau aku hujan itu 5-6, jadi perkiraan enggak 3 itu turun. Kalau naik otomatis paling enggak setengah hari. Nah, paling enggak itu estimasinya seperti itu dengan kalkulasi kita yang seperti sederhana ini, mungkin seperti itu sih mas. Itu akhirnya turun, setelah turun udah ketemu pos ojek. Aku ngobrol mas sama warga lokal di situ. Aku kan mesti selalu mengulik apa yang terjadi, ya gimana toh Argopuro di Sumbing sama Mas Irdan tuh. Aku juga nanya-nanya ke warga sana. Iya, ini aku nanya-nanya, aku mau ngobrol banyak. Sayangnya HP ku kan habis hilang mas. Jadi videoku yang sama orang ini tuh udah hilang. Ya ini dia merangkap porter juga. Kalau dia bersedia memorteri, tarifnya sekitar 500 atau 1 juta ya, aku lupa, pokoknya nggak mahal kok tarifnya. Pak bapaknya jadi porter lewat Bremi tapi nggak beneran. Di situ ada 3-4 tukang ojek. Aku bercerita bahwa pengalamanku yang di Puncak Rengganis tadi. Betul. Aku ceritakan, Pak, saya sus ngobrol ngalor ngidul, dan intinya yang aku obrolin ke dia dan aku sangat excited untuk menceritakan ini tuh tentang itu. Sebenarnya yang kayak gini tuh pernah nggak toh Pak orang lain mengalami? Ini tuh masih wajar nggak toh Pak? Ternyata ada mas, orang yang seperti aku. Jadi kan kalau aku tadi mikirnya, wis kowe nek meh nglakokne opo-opo, ya kowe lereno. Kowe takokno atimu, mantepno, lereno sik, mantepno atimu, tanyakan hatimu lagi. Aku mikir kayak gitu aja, dengan lagunya Versa tentunya. Nah terus habis itu saya cerita itu, ternyata ada orang situ Bondo yang juga ngerasa nyaman di dekat makam situ. Dia malah memberanikan diri turun ke makam. Dia kayak ziarah jadi ke situ. Dia mendoakan, dan ini Mas percaya atau enggak, sebenarnya untuk dipercayai sangat sukar, tapi untuk gunung awal masih terjadi kan mungkin ya Mas ya. Itu di puncak, di makamnya itu, setelah orang itu ziarah, mungkin karena hatinya bersih atau mungkin karena dia juga ngerasa saking nyamannya di situ, muncul mustika mas. Serius, barang kerajaan. Itu yang cerita warga lokal, orang Bremi, orang Probolinggo situ, tukang ojek yang sering morteri juga. Jadi keluar muncul mustika. Bisa diambil? Bisa, tapi sama dia nggak diambil karena dia orang awam. Mungkin karena dia cuma ngerasa nyaman aja di situ, dia nggak ngambil itu. Dia istilahnya dijarne sama dia. Dia waktu pulang itu ngobrol ke gurunya, guru spiritualnya. Dia punya guru katanya. Gurunya itu penasaran mas. Ini
ini penuturannya warga lokal situ ya, bukan pengalaman saya sendiri ya Mas. Warga Bremi yang jadi porter itu. Jadi apa itu dia cerita orang situ Bondo yang di makam itu dia ketemu sama tiga mustika barang kerajaan antik. Dia cerita ke gurunya ini penasaran sama gurunya naik. Gurunya juga ya mungkin orang spiritual nggak tahu kenapa dia bisa memunculkan mustika itu 3 itu muncul. Sama dia diambil semua Mas. Efeknya hilang 14 hari. Dan tidak ditemukan sampai sekarang. Ditemukan karena dia mungkin juga orang sakti. Dia orang sakti cuma 14 hari dia hilang. Setelah mengambil 3 barang itu. Nah, penuturan dari warga Bremi ini dia menegaskan ke saya bahwa ya mungkin tujuannya itu muncul 3 mustika itu karena untuk mengetes manusia. Serakah atau itu loh Mas. Mungkin itu serakah atau tidaknya manusia dites dengan 3 barang. Bapaknya juga ngomong, bapak ojeknya itu, Mas kalau mungkin turun mendoakan juga mungkin bisa terjadi seperti itu Mas. Dan kalau diambil salah satu, saya rasa juga nggak apa-apa. Bapaknya ngomong kayak gitu. Ini terlepas percaya atau enggak, cuman bapaknya menuturkan seperti itu. Dan apa yang aku alami ini juga garis besarnya sama yang dialami orang situ Bondo ini. Dia ketemu mustika 3 itu, tapi dia nggak ngambil karena dia orang awam. Dia cerita akhirnya seperti itu tadi. Ya akhirnya itu penuturan yang paling menarik sih Mas dari bapak. Maksudku, wah, aku orang awam tapi aku duwe cerita kayak gini tentang Gunung Argopuro, tentang Dewi Rengganis dan kerajaan Majapahitnya. Cerita-cerita Dewi Rengganis juga, aku cerita juga tentang aku kok Pak, saya kok rasanya pernah mengenal Dewi Rengganis ya Pak ya. Saya ditanyain gini, Mas, mbah-mbahnya dulu apa ada yang asalnya dari Gunung Salak? Ternyata sangat relate Argopuro sama Gunung Salak. Iya. Enggak Pak, atau mungkin saya nggak tahu. Ya mungkin kalau ada hubungan darah, bisa saja itu ada hubungan darah Mas. Saya digitukan aku, ya kaget Mas, masa ya ada hubungan darah. Tapi dengan ceritaku yang aku merasa kenal Dewi Rengganis, itu bapaknya ngomong mungkin ada hubungan darah, ya wallahualam lagi-lagi. Cuman itu benar kayak gitu. Akhirnya juga diceritakan ada namanya, aku lupa namanya, cuman makhluknya di Taman Hidup itu ada penunggunya situ. Iya, badannya manusia, kakinya anjing atau gimana ya, aku lupa. Pokoknya campuran. Terus kakinya itu, kalau kaki manusia kan gini toh, itu kakinya gini. Makhluknya itu kayak gitu. Ada penunggunya itu kayak gitu. Cuma ditegaskan lagi kalau di Taman Hidup itu ternyata itu sebuah gerbang Mas. Menuju alam gaib, gerbangnya itu tembusnya Madura itu Mas, katanya bagi mereka yang bisa melihat. Terus penunggunya di Taman Hidup itu penunggunya baik, jadi setiap kali ada orang yang kecemplung itu nggak pernah sampai meninggal, tenggelam, nggak pernah. Selalu ada yang menyelamatkan. Entah itu siapa, pokoknya selamat siapapun yang terjebur di Taman Hidup. Dalam ya Taman Hidup. Dalamnya pas sampai orang itu, warga itu meyakini itu gerbang tembus Madura ya Mas. Dinginnya juga luar biasa airnya Mas. Iya, kalau masalah dingin dia seger tapi Mas enak. Itu sih kalau di Argopuro. Jadi ya setelah selesai ngomong sama bapak tukang ojek tadi, setelah jelaskan akhirnya emang bapaknya sampai berani menjamin kalau, makanya kenapa dia berani menawarkan ojeknya itu bukan karena dia cari uang Mas, karena emang ingin memudahkan kita sih. Selain dia berbagi ilmu, waktuku aku habiskan untuk mengulas tuntas apa pengalamanku 5 hari 4 malam di Argopuro, dijelaskan, terus ditunjukin aku arah pos ojek itu sama base camp itu loh Mas, base campnya. Jadi ditunjukin ada tower, di tower itu jauh Mas emang. Dan setelah naik motor, udah Mas, kalau sampean nggak percaya saya, ayo naik. Kalau emang base campnya deket, udah Mas nggak usah bayar. Baik hati banget, serius bapaknya baik hati banget. Diantarlah ke base camp, akhirnya sampai direkomendasikan base camp yang ini lebih enak, ini kamu bisa tidur, mandi gratis, makanan lebih bervariasi, lebih murah, lebih mengenyangkan juga. Ya mungkin kalau itu nanti mending Mas rasakan diri aja suatu naik, soalnya nanti aku rasa kalau aku omongkan di sini nggak etis, karena kok seakan-akan aku menyuruh ngambil rezekinya orang lain lah. Kalau masalah warung-warung tadi ya mending coba sendiri aja sih Mas nanti kalau itu. Terus akhirnya waktu kepulangan kami semua sudah ngumpul di base camp Bremi ya? Iya, di Bremi itu ada kendala. Apa nih kendalanya? Pickup yang kami naiki, ini agak cerita lucu sih sebenarnya. Pickup yang kami naikin saat berangkat ke Badran tadi ternyata udah laku terjual.
Terus akhirnya akhirnya mau nggak mau tempo 5 hari sudah laku terjual. Nah ya 5 hari itu udah terjual toh Mas. Nah akhirnya mau nggak mau kan perlu diketahui juga untuk Mas Firdan dan teman-teman pendaki kalau mau naik Argo Pro, kalau di Bremi itu masalah bis itu ada jamnya Mas. Ada jamnya. Ada jamnya. Berarti kita harus memantau jamnya itu ya supaya nggak ketinggalan bis, supaya dapat bis juga. Bisnya itu katanya orang sana cuma ada jam 6 pagi sama 4 sore, sedangkan itu udah maghrib, jadi mau nggak mau nunggu bis pagi nginep lagi di base camp. Untung orang-orang base camp, bapak ibu base camp itu baik dan welcome kerennya lagi ada wifi. Ada wifi di base campnya Bremi itu pakai wifi gratis, wifi-nya gratis. Jadi kami ya udah nyantai di situ dulu sambil upload foto, menikmati sisa-sisa Argo Puro. Kenangan ceritanya, kenangan tinggal cerita. Promosi gitu. Enggak. Ya emang tinggal cerita Mas, emang Argo Puro itu tadi harus tidur lagi, nginep lagi semalam, akhirnya bangun pagi, alhamdulillah kita dapat bis. Jadi bis dari Bremi ke kota Probolinggo, nanti dari Probolinggo baru naik bis lagi ke Jember, itu 2 kali naik bis. Tapi kalau masalah tarif sih sangat terjangkau Pak Mas. Murah ya Mas? Orang-orangnya kalau dibilang murah kan murah relatif sih Mas, tapi kalau menurutku worth it aja sih. Ya, setelah untungnya itu setelah itu orang-orang semua yang aku temuin ini orang baik semua gitu maksudku. Jadi kayak harga makanan itu nggak dinaikkan, jadi harga normal semua lah. Bis juga normal semua. Rezeki maksudnya. Alhamdulillahnya itu tentang Argo Puro seperti itu sih Mas Firdan. Jadi ini cuman apa yang aku alamin, terserah mau percaya atau enggak. Cuman itu tadi ada hal yang nggak bisa dilogika emang. Mau nggak mau Dewi Rengganis tadi akan menjadi kenangan sampai tua nanti ya. Jelas itu Mas. Mistisnya dapat, chemistry-nya dapat, sejarahnya juga dapat. Iya. Nah ini yang jadi pertanyaan juga sih, apa yang membuat Mas itu ingin mendaki Gunung Argo Puro? Alasannya dong. Kalau alasan naik Gunung Argo Puro sebenarnya yang pada awalnya aku tertarik pada taman hidup. Daripada Ranukumbolo, entah kenapa aku lebih tertarik ke taman hidup dari SMA itu Mas. Berarti Mas belum pernah ke Ranukumbolo, sekalipun belum pernah ke Semeru ya? Belum, karena goalsku sebelum Semeru aku lebih tertarik Argo Puro. Menyelesaikan Argo Puro dan setelah sedikit mendalami Argo Puro, ternyata Argo Puro juga trek terpanjang di Pulau Jawa dengan 63 km-nya membentang 5 kabupaten, mulai Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, Probolinggo, membentang trek terpanjang. Ya seru aja rasanya dan alhamdulillah juga bisa menyelesaikan. Makanya sebenarnya kalau diomong keindahan alam dan keindahan sekitarnya kan lebih bagus Semeru toh Mas. Iya pasti. Dari taman hidup sama Ranukumbolo pun juga bagus Ranukumbolo. Tapi nggak tahu kenapa makna tersendiri ada taman hidup. Esensinya itu kayak gitu yang aku rasain. Makanya aku ya wes ayo berangkat Argo Puro dan alhamdulillah sudah terrealisasikan sih Mas. Itu sih ini trek rencanaku selanjutnya kan sebenarnya juga udah janjian sama teman-teman kampus kalau mau naik Semeru setelah UAS ya harusnya akhir-akhir hari-hari ini. Tapi ya pandemi mungkin juga Mas Firdan juga merasakan sendiri bagaimana resiko yang kita terima ketika kita mendaki gunung saat situasi seperti ini. Kapok nggak Mas mendaki Gunung Argo Puro? Enggak Mas, kalau Mas ngomong kapok atau enggaknya enggak, cuman kalau untuk diulang lagi harus mikir beberapa kali lagi. Soalnya banyak gunung yang belum aku selesaikan, kan cuman untuk 10 tertinggi Jawa cuman baru Lawu, Sundoro, Sumbing, Argo Puro, Merbabu. Jadi sebenarnya nggak kapok, cuma akan berpikir lagi karena meminimalis resiko dan itu Mas. Tantangan yang diberikan kan juga sudah pernah didapatkan. Iya, alhamdulillahnya esensinya dapat sih pokoknya. Nah ini ke depan ini rencananya tetap fokus ke Semeru pasca pandemi nanti ya? Iya, insya Allah, soalnya kan dekat dari Jember juga. Nah ini sebelum saya akhiri, mungkin Mas mau memberikan pesan buat teman-teman pendaki di rumah. Kalau terkait ya supaya kita di gunung selalu tetap aman dan supaya tidak mendapatkan resiko yang mengerikan. Kalau memang sebenarnya mengerikan tidak bisa dicegah. Tapi paling tidak kita tidak bisa meminimalisir atau menyiasatinya. Kalau apa mungkin pesannya? Kalau pesannya untuk teman-teman sih, kalau dari aku emang ini susah, tapi sebisa mungkin dikontrol tuh ya itu tadi Mas, seperti Mas Firdan itu sampaikan juga bahwa emosi perlu dikontrol, kefrustasian agar tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar terjadi. Ketenangan perlu, tapi aku yakin itu susah, apalagi dengan Argo Puro yang hujan gitu. Makanya aku sampai bikin quote sih dulu tentang pasrah dan merekah. Jadi setelah pasrah
ngerasakan kenikmatan akhirnya merekah setelah pasrah merekah. Jadi setelah pasrah lewat jalan-jalan yang kayak gitu akhirnya kita bisa senang ketemu teman lagi, berbunga-bunga, merekah lah pokoknya. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau apa itu buat teman-teman lagi mungkin lebih menghargai tentang hujan kalau aku sih Mas. Soalnya yang aku pikirkan pada waktu itu ketika hujan untuk aku saat itu emang itu menyiksa tapi di sisi lain itu kan menguntungkan buat petani. Nah aku lebih menghargai hujan pada waktu di Argopuro aku bisa gitu. Cuman kalau untuk mencegah hal yang di luar nalar tadi sebisa mungkin kontrol ketenangan diri, kontrol emosi, introspeksi juga sudah melakukan apa aja ya, sehingga kalau ada kejadian seperti ini ya, evaluasi itu evaluasi. Karena kadang kita nggak evaluasi tapi yang ada kita malah menyalahkan diri kita sendiri. Seperti itu. Sepakat Mas Udran. Nah ada lagi mau disampaikan mungkin? Mungkin seperti itu saja kalau tentang pesan dan pesan yang di gunung ya mungkin menegaskan ulang kalau mau naik Gunung Argopuro jangan sukkan calling saya saja gitu kalau waktu saya di Jember. Rekomendasi yang baik. Iya Mas Udran. Sangat membantu. Semoga kita akan selalu mendaki bersama Naga. Sampai jumpa di jalan pendakian. Nah, itu tadi adalah podcast saya ya Miss Gun, kisah misteri gunung dengan Mas Enrico yang menceritakan pengalaman misterinya di Gunung Argopuro. Barangkali teman-teman di rumah punya pengalaman misteri, monggo bisa saya hadir untuk saya undang. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mas Udran.